theta ini adalah ke bawah, maka dia negatif, menjadi min PDA sin theta. Sedangkan tau WDA sin cos theta-nya adalah ke atas juga positif gitu ya. Nah ini adalah gaya yang bekerja di segmen ini, yang dalam arah X. Arah X artinya apa? Arah yang sejajar U. Ini satu segmen saja di sini. Satu segmen di sini. Lalu nanti ada segmen 1, segmen 2, segmen 3 sampai seluruhnya mengitari seluruh bodi dari aurifol ini. Ya, bisa kita gambar nih segmen 1, segmen 2 terus. Dia akan seperti ini semuanya. Sehingga kalau ini total semuanya, seluruh bodi tadi itu, maka ya dijumlahkan integral. Jumlah itu kan integral. Integral ini, integral ini, integral ini. Nah, integral gaya-gaya dalam arah X yang kita sebut sebagai apa tadi itu? Drag. Ya kan? Gaya-gaya dalam arah U ini nanti yang kita sebut sebagai drag. Sedangkan yang Y juga begitu, totalnya kita integralkan. Integralkan, dijumlah, diintegralkan, yang sejajar Y atau tegalus U namanya gaya Lip. Sehingga dia seperti ini. Gaya drag adalah jumlah dari gaya-gaya searah X atau searah dengan kecepatan tadi. Itu berarti ada pressure drag dan friction drag. Jadi bisa kita catat bahwa gaya drag itu ada dua, akibat tekanan atau pressure drag dan akibat gesekan atau effect friction drag. Sedangkan yang searah dengan Y atau tegalus U adalah lift ini. Integralnya ini adalah lift ini. Itu juga sama, ada pressure lift dan friction lift. Ya, jadi pada prinsipnya gaya aerodinamis itu, gaya yang disebut gaya aerodinamis itu adalah gaya drag dan gaya relief itu. Ada akibat tekanan dan ada akibat gesekan. Jadi kalau drag ya akibat tekanan pressure drag, yang akibat gesekan ya friction drag. Demikian juga yang ini ya. Itu. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan adalah silinder. Ya, yang diameternya kecil, dia dialiri oleh fluida yang mempunyai massa rho, viscositasnya mu dan bergerak dengan kecepatan v. Maka gaya drag yang terjadi pada bodi ini, pada benda silinder ini tergantung pada keempat variabel ini. Jadi tergantung pada diameter, pada kecepatan, pada viskositas fluida, pada massanya sebija. Artinya apa? Kalau kecepatannya berubah, dragnya berubah. Kalau diameternya benda ini berubah, dragnya berubah. Kalau fluidanya berubah, dragnya juga berubah. Tetapi dalam konteks ini, saudara sekalian, bahwa kita tidak membutuhkan misalkan efek kompresibilitas atau stratifikasi, misalkan seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau ini jumlah variabelnya kan 1, 2, 3, 4 dan dragnya sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 variabel kalau menurut teori Buckingham ya, dimensional analysis dan keserupaan itu kalau ada 5 parameter, kalau repeating parameternya 3, berarti jumlahnya 5 min 3. 2 grup parameter tidak berdimensi. Ini adalah P1 dan ini adalah P2. Grup 1 dan grup 2 tidak berdimensi. Gitu kan? Nah, ini disederhanakan dalam artian bahwa dimensinya D kuadrat itu sama dengan dimensinya luasan. Ini ya L kuadrat, ini ya L kuadrat. Oleh karena itu ini boleh kita ganti sebagai A, di mana A adalah pi per 4 D kuadrat. Jadilah fungsi yang lain di sini. Ya. Nah, perbandingan antara gaya drag ini adalah gaya dinamis ya. Itu kita sebut sebagai koefisien drag. Jadi kalau begitu bahwa gaya drag itu, saudara, gaya drag itu akan sama dengan koefisien drag kali setengah rho V kuadrat Q. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam perhitungan ini tadi kita tidak memperhitungkan efek kompresibilitas fluida atau stratifikasi, jadi gradiasi dari massa jenis. Oleh karena itu gaya drag ini seakan-akan hanya merupakan fungsi dari Reynolds number. Berarti sesungguhnya dia ada. Kalau kita memperhitungkan efek kompresibilitas dan permukaan benda atau stratification, itu maka
gaya drag itu sekaligus merupakan fungsi dari round number, fourth number, dan Mach number. Ya, tapi ya tidak terlalu masalah sesungguhnya, ya kita boleh saja menganggap bahwa dia adalah hanya fungsi Reynolds saja. Nah, ini adalah dua buah bola yang berbeda, diameternya sama, yang satu halus sama sekali, yang satu ada kekasaran. Berarti ini kalau bola golf ini kan sebagai dempel. Jadi dia memang sengaja dibuat cekungan-cekungan gitu. Di awal bab 9 ini saudara, kita berdiskusi ini bahwa body layer itu mula-mula laminer, terus turbulen, terus transisi, terus turbulen. Ini adalah laminer body layer, ini transisi, ini adalah turbulen body layer. Ya kan? Seperti Anda ketahui, laminar body layer itu begini profilnya. Ini kan? Ini lincip. Kalau yang turbulen kan, ya, jadi dia lebih tumpul. Kalau dia lebih tumpul, kita ini suka karena kecepatan dekat dinding ini kan berarti besar. Ya, kalau kecepatan dekat dinding besar berarti dia lebih tahan terhadap gesekan dan mungkin kalau ada adverse pressure gradient yang terjadi. Jadi kita ini suka berada pada body layer turbulen karena dia lebih tahan terhadap gesekan, lebih tahan terhadap adverse pressure gradient. Nah, misalkan kalau dia halus di sini, halus ya, itu separasinya di sini. Jadi ini kan kemarin ceritanya kan kita sudah diskusikan, ini kalau dia berjalan dari sini, fluida itu di samping mengalami gesekan, ya, lama-lama pertama-tama gesekan saja. Lama-lama karena ini buka, berarti ada gesek dan gaya tekan balik. Ketika gaya yang digunakan untuk menggerakkan fluida itu besarnya sama dengan gaya gesek dan gaya tekan balik, maka dia berhenti di sini. Ya kan, namanya separasi berarti. Nah, ini kalau diteruskan alirannya kan ke situ. Alirannya kita sebut sebagai wake. Wake itu semakin besar wake, bisa kita diskusikan juga, semakin gaya hambat atau dragnya itu semakin besar juga. Nah, kalau yang bawah ini dia dikasih kekasaran. Supaya apa? Supaya ada fluktuasi kecepatan. Ketika ada fluktuasi kecepatan, maka daerah turbulennya itu kalau mula-mula sekian ini bisa dipercepat maju, misalkan di sini. Kalau dia maju, ya berarti sejak awal di sini dia sudah kuat. Maka karena dia kuat, gitu ya, karena dia turbulen, maka sparesinya lebih tertunda ke belakang di sini. Nah, sehingga wake-nya lebih sempit. Kalau wake-nya lebih sempit, gaya dragnya lebih kecil. Jadi dua benda ini, saudara, bola ini, kalau ini Anda pukul 100 Newton misalkan dengan gaya 100 Newton, katakanlah dia lari dan jatuh pada jarak misalkan 100 meter. Ya kan? Dia mengalami hambatan. Nah, kalau yang ini Anda pukul dengan gaya 100 Newton, karena pergerakannya ini mengalami hambatan yang lebih sempit daripada yang ini, ya, walaupun dia dipukul dengan gaya yang sama, tapi dia bisa jatuh pada jarak yang lebih jauh, misalkan 120 meter. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia sudah turbulen, ya, turbulen dan wake-nya lebih sempit, maka gaya dragnya sempit. Jadi ketika gaya dragnya sempit, gaya hambatnya ke sana itu sempit, kecil, maka dia lebih lancar, lebih ringan pergerakannya. Jadi ini alasannya, ini kenapa kok ya dibikin begitu kalau Anda lihat di bola golf dibanding yang ini. Kalau ini di berat, dikatakan begitu ya. Itu bisa lari 100 meter itu dia harus pukul 100 Newton. Tapi kalau ini untuk bisa berjalan 100 meter ya cukup misalkan lebih kecil dari 100 Newton. Gitu ya. Baik. Nah, jadi sekarang begini.
kita pelajari yang pertama ini yang apa namanya friction ya. Friction itu seperti ini. Jadi ini katakanlah plat datar. Ya. Tadi memang saya katakan bahwa di setiap bodi yang tercelup ada mengandung gaya tekan dan gaya gesek. Ya, sehingga ada gaya tekan dan gaya gesek. Nah, tetapi kalau dia seperti ini, tipis seperti ini, tekanannya di sini itu bisa diabaikan karena tipis. Gitu ya. Maka yang dominan adalah gesekannya, baik atas maupun bawah. Sebaliknya kalau saya beginikan, saudara, ini kebalik sekarang. Gesekannya ini menjadi hilang, ya kan? Diabaikan, tapi gaya tekannya menjadi besar. Ya, sekali lagi ini friction saja, ini pressure saja. Nah, kalau saya gulung begini, ya, saya gulung begini. Saya gulung begini. Nah, ini menjadi dua-duanya timbul. Ada frictionnya, ada pressure-nya. Gitu ya. Nanti ketiga-tiganya kita pelajari. Pertama kita pelajari yang ini. Berarti dominan gesek. Nanti dominan pressure. Nanti dua-duanya muncul. Gitu ya. Baik. Jadi katakan ini plat datar gitu ya, yang tipis begitu, maka hanya timbul gaya gesek. Maka drag ini mestinya kan tadi ada tau WDA plus PDA. Tapi karena dia plat datar, maka yang PDA-nya kita abaikan, tinggal yang gesek saja. Ya kan, sehingga kalau begitu CD yang tadi FD setengah dibagi setengah rho V kuadrat A menjadi dragnya, gitu kan. Nah, ada orang namanya Blasius, dia mau lakukan pekerjaan analitis, tapi untuk brontir laminar ini ketemunya ini CF-nya ini 664 atau CD 1328. Kita lihat yang kemarin itu berapa, kita menghitung yang laminar ini. Ini ya, ini turbulence laminar. Nah, ini kan ternyata CF-nya 073. Dan tebalnya adalah 548 per RE pangkat setengah. Kalau yang laminar yang CF-nya 073. Bandingkan dengan yang tadi, Blasius tadi, ya, dia ngitung sendiri dengan polanya dia, ya, dia temukan 0664, gitu ya. Atau secara total nanti 138 akan itu. Tau W-nya ini kan sama dengan 044 RI pangkat min setengah ya, ini tau W-nya dikalikan di sana, kali setengah rho V kuadrat, ya kan. Nah, CD-nya itu tau W dibagi setengah rho V kuadrat. Jadi ini dibagi setengah rho V kuadrat, setengahnya dicoret, rho-nya dicoret, V kuadrat dicoret, dan tinggal ini saja. Nah, kali DA, ya, ini diintegralkan jadi. Nah, kalau turbulen itu angkanya 0594, ya kan? 0594. Tetapi begini, saudara. Ada orang yang tidak setuju dengan pendapat ini. Maksud saya begini. Kalau ini tadi kan menghitung dianggap bahwa seluruh, harusnya tadi itu kan ada laminar bonding layer, ada transisi, ada turbulent bonding layer. Nah, Blasius itu menganggap tidak semuanya laminar bonding layer, gitu kan? Nah, terus yang ini pakai turbulent, artinya apa? Semuanya turbulent bonding layer. Sehingga ada orang yang tidak setuju, namanya adalah slitting. Dia tidak setuju. Harusnya ya seperti ini, ada laminarnya, ada transisinya, ada turbulentnya. Maka dia perupus persamaannya. Ya, sini untuk RE lebih besar 9, dan ini akibat turbulent, dan akibatlah ini jadilah seperti ini. Ini perupusnya dia. Ya, nah kalau tadi itu laminar semua ini gini drag ya, drag fungsi rerotamer. Laminar semua ya begini, grafiknya yang C itu sampai ke sini. Kalau turbulent semua ya ini, yang patah-patah ini sampai ke sana. Jadi yang benar gimana? Yang benar ya laminar, transisi, turbulent. Jadi ini tidak dipakai. Ini juga tidak dipakai. Maka yang benar ini laminar, turbulent, transisi,
turbulen. Nah, gitu ya. Jadi memang begitu. Ada laminernya, ada transisinya, ada turbulennya. Tidak boleh semuanya laminer, tidak boleh semuanya turbulen. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi di lapangan. Barangkali Anda memang sarjana teknik mesin nanti itu, tapi Anda bekerja di transportasi laut gitu, ya, menyewakan kapal-kapal untuk menarik, misalkan batu bara. Gitu. Nah, Anda mungkin kerja di sana tidak perlu mendesain karena sudah ada yang ahlinya gitu. Tapi pekerjaan Anda misalkan disuruh menentukan nih yang ditarik ini tongkang lebarnya 70 meter, panjangnya 360 meter. Jadi kalau masuk air yang tercelup 25 meter. Cepat anginnya 13 nautical mile per hour. Nah, pertanyaannya gaya dan daya yang dibutuhkan untuk mengatasi skid friction. Jadi ini Anda disuruh pilih mana yang menarik tongkang nih, kapal yang mana. Kalau Anda tidak mau mikir, kuasai aja kapal yang paling besar, daya yang paling besar, dia pasti jalan. Tapi itu rugi bahan bakar, rugi barangkali karena besar, manuvernya juga tidak mudah. Kalau mau masuk ke pelabuhan ya tidak mudah, gitu misalnya. Ya, nah Anda suruh milih mau ini kalau begitu kapal penariknya itu yang mana. Nah ini Anda perhatikan. Kalau dia tongkang itu tercelup seperti ini, maka bagian kiri, ya, bagian kiri atau kanan terserah. Yang tercelup 2 meter, yang kena geser ya 25 meter kali 360. Kemudian yang sebelah samping sana juga sama, 25 meter kali 360. Kemudian plus jangan lupa bawahnya ini. Bawahnya ini juga bergesekan. Dia menghasilkan tegangan geser juga. Besarnya adalah 70 kali 360. Nah, sehingga Anda tahu luasan gesek itu mana. Ini kali ini, ya kan, ditambah ini kali ini, ditambah lagi ini kali ini. Gitu ya. Besarnya sama dengan ini. Ya, ini kira-kira ini yang sebelah kiri tadi 25 bentang ke sana, 25 bentang ke sini, 360. Nah, tapi kita ingin melakukannya di sini. Ya, 120 kali 360. Nah, ini luasan. Nah, CD-nya FD setengah rho kuadrat. Ini A-nya sudah tahu, ya kan? CD-nya belum tahu, rho-nya air laut, kecepatannya tadi 13 nautical per hour, luasnya sudah tahu, sehingga kita dapatkan tracknya. Semua persoalannya bagaimana menentukan CD. Menentukan CD-nya seperti ini. Dihitung aja renonya dulu. Rho VD per mu atau UL per nu, kan? Hitung ternyata dapatnya 1,76 pangkat 9. Nah, karena dia lebih besar 10,9, maka dipilih bersama G. Ini. Masukkan aja angkanya ketemu 0,00147 CD-nya, ya kan? Sehingga dragnya ya udah CD kali setengah rho V kuadrat. Gayanya apa? Dayanya ya gaya kalikan kecepatan linear. Jadi saya kira itu. Ya. Nah, itu adalah kasus-kasus pressure drag. Nah, sekarang yang pressure drag, saudara. Nah, pressure drag begini. Begini, ya, ditekan ke sana. Yang dominan karena adalah tekanan. Gesekannya itu karena kertasnya tipis ya, kecil sekali, tidak perlu dihitung. Nah, dalam hal ini, saudara, CD itu tergantung pada aspek rasio. Aspek rasio itu lebar dibagi tinggi. Jadi lebar dibagi tinggi. Nah ya, saya tulis di sini. Nah, jadi itu adalah aspek rasio. Aspek rasio itu ini ya, jangan. Nah, ini kalau Anda mau masang papan reklame itu bisa ada dua alternatif. Ini atau begini. Ya, misalkan.
ini adalah B, ya. Ini adalah A. Ini adalah B, ini adalah aspek rasio adalah B per A. Ya. Nah, kalau ini 1, 1, ini 2, 2, maka Anda lihat bahwa aspek rasio 1 itu adalah B1 per H, aspek rasio 2 adalah B2 per A. Ini bisa Anda pastikan bahwa aspek B1 itu lebih besar daripada aspek rasio. Ya kan? Karena B1 lebih besar daripada B2, A1 lebih kecil daripada sebagai pembagi 1. Ya. Nah, akibatnya apa? Semakin besar aspek rasio, itu gaya dragnya semakin tinggi. Koefisien dragnya semakin besar. Ya. Sehingga ini itu mempunyai lebih besar kena gaya drag angin. Akibatnya apa? Iya, akibatnya ini kalau saya pandang dari sebelah sini, misalkan begini. Ya. Nah, ini kena angin. Darahnya misalkan ini adalah A, maka momen bending di sini adalah F kalikan dengan kalau momen bending ini semakin besar, konstruksi papan reklame Anda harus semakin kuat. Berarti semakin mahal. Cor-corannya, ya kan? Semennya banyak, besinya banyak, batunya banyak, cor-corannya lebih besar supaya kuat. Ya. Ini momen bending di sini yang menentukan nilai. Ya, untuk menghitung berapa kekuatan di cakak itu yang harus Anda tanam ke bawah. Nah, ini beberapa bentuk benda dengan koefisien dragnya sendiri-sendiri. Misalkan yang dis ini adalah 1,7, yang ring ini adalah 1,2, yang mangkok begini ini cekungnya kena 1,2, di cembung yang kena 0,38. Ya. Ini juga begitu, separuh ini silinder dibagi 2. Ini kena cekungannya 2,3, kalau kena cembungannya 1,2. Ya. Nah, itulah mengapa kalau Anda jumpai ya, di reselatur atau di lapangan misalnya ada yang namanya turbin Savonius. Turbin Savonius itu bekerja akibat perbedaan gaya drag. Misalkan porosnya, ya, Savoniusnya seperti itu. Ya, yang ini dari sini, yang ini dari sini. Nah, ini 1, ini 2, sudah barang tentu bahwa CD2 ini lebih kecil daripada CD1. Ya. Yang CD1 ini 2,3, CD2 yang bagian cembung ini 1,2. Nah, ini kalau saya pandang dari atas, dia seperti ini. Ya. Nah,
Ini saya beri angin ke sana. Rho kali U, U, gitu kan. Maka dia punya gaya drag ke sana. Misalkan pas di tengah. Katakanlah FD1, ini juga begitu. Ada gaya drag ke sana, FD2. Porosnya di sini, caranya ini adalah F. Okay? Nah, torsi 1 itu adalah FD1 kali R1. R. Gitu. Torsi 2 adalah FD2 kali R. Jadi yang ini membuat putarannya clockwise, ya kan? Karena gaya drag 1, 2 ini lebih kecil daripada 1, kan? Berakibat bahwa gaya drag 2 lebih kecil daripada gaya drag 1. Kan? Karena CD-nya lebih kecil. Karena gaya drag 2 ini lebih kecil dari 1, ya dia muternya ke situ. Ya, ini muternya clockwise. Ini ya. Oh, ini torsinya counterclock, ini torsinya clockwise, sehingga perlu dirusutan. Ya kan? Delta T adalah T1 min T2 adalah FD1 min FD2 kali jari. Gitu kan? Nah, kemudian kalau kita ngitung daya, ya torsi itu kalikan dengan omega. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin dayanya naik, paling tidak ininya juga harus naik. Kalau ini harus naik, kemungkinannya ada 2. Ini naik atau ini yang kita turunkan. Gitu kan? Ya, apakah FD1-nya yang kita naikkan atau FD2-nya yang kita turunkan? Maka resultannya pasti naik. Ini yang namanya subcondition. Gitu ya. Di mana FD1 adalah CD1 setengah rho V kuadrat A. FD2 adalah CD2 setengah rho V kuadrat A. Gitu ya. Ini itu bisa finish karena prinsip yang itu. Baik. Nah, tadi ini sudah friction, ini sudah pressure. Nah, sekarang kalau digulung-gulung, timbul dua-duanya. Ada pressure-nya, ada friction-nya. Ini ada pressure-nya, ada friction-nya. Gitu ya. Ada pressure-nya, ada friction-nya. Ada orang yang namanya Stuck ya, melakukan percobaan dengan Reynolds yang sangat rendah, relatif tidak ada separasi, artinya wake-nya relatif tidak terlalu besar. Ya, dia merumuskan seperti ini bahwa drag adalah 3pi mu V kali diameter, di mana CD adalah 24/n. Nah ini apa namanya? Keliru ini, baik. Nah ini ya. Nah ini apa namanya? Kalau Reynolds-nya rendah, nah ini wake-nya ini tidak terlalu besar. Ya, ini tidak terlalu besar. Kalau kita naikkan lagi dari 13 menjadi 26 sudah mulai muncul. Naik lagi jadi 2000 sudah mulai kuat. Kalau 10.000 sudah sangat kuat, ya kan? Dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ya begitu sudah sangat melebar vortex di belakang itu, sehingga seakan-akan di bagian ini tidak ada budaya. Ya, kalau Anda naik truk itu ya, yang dari depan, tapi di sini biasanya kosong. Nah, Anda lihat di sini grafik CD-nya bola, fungsi Reynolds seperti ini. Dia turun tajam
sampai kira-kira 2000 gitu kan, habis dia datang sampai kira-kira 20 kali 10 pangkat 5, kemudian dia turun lagi. Sama kita siapa ini? Bola, ya, sama. Nah ini silinder sirkular ya sama, ya, turun tajam terus konstan. Nah, Anda lihat bahwa daerah konstannya ini, kalau ini yang lebih jelas, daerah konstannya ini kira-kira di daerah 10 pangkat 4 ini. Ya, 10 pangkat 4. Makanya kalau Anda lihat di TA-TA-nya kakak kelas Anda ini, yang katakanlah berurusan dengan silinder seperti ini, Reynolds number-nya itu pasti antara 50, kalau nggak 53.000, 54.000, 30.000, 62.000 gitu ya. Kenapa kalau mereka melakukan itu? Ya. Nah, ini misalkan begini. Plat datar ini, bola. Saya kan pengennya turbulen. Ini saya kasih kasaran. Dengan maksud supaya kasaran berarti diprovokasi dari laminar cepat jadi turbulen, lalu supaya wake-nya sempit. Gitu kan? Supaya wake-nya sempit. Nah, kalau Anda bekerja di sini, di Reynolds sini, saudara, ya, misalkan 20 atau 200 katakanlah, 200. Ya, dia bekerja di 200 atau 20 ini ya. Terus karena kecepatan ini berfluktuasi, maka renonya berfluktuasi. Nah, kalau renonya berfluktuasi, ini CD-nya sudah kelihatan turunnya ini. Gitu. Sehingga kita nggak tahu apakah koefisien drag itu turun karena kekasaran tadi. Kita nggak tahu, karena cukup fluktuasi, Reynolds-nya kecepatan berfluktuasi, Reynolds berfluktuasi, CD-nya berfluktuasi. Nah, lalu kenapa kok mereka mengambil di daerah 10 pangkat 4 ini? Dia sudah mulai datar. Kalau sudah mulai datar, kita yakin kalau ada penurunan harga CD, pasti karena kekasaran ini. Bukan karena fluktuasi Reynolds, karena ini fluktuasinya fluktuasi ke sana kemari, CD-nya tetap konstan. Jadi kalau Anda lihat pekerjaan di lapangan atau di paper atau di tugas akhir itu mesti Reynolds-nya di daerah 10 pangkat 4, 50.000, 53.000, 60.000 kayak gitu ya. Sama. Nah, ini adalah grafik coefficient of pressure. Ya, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ya, di katakanlah saya punya silinder, ya, setelah kita aliri fluida. Nah, satu ini ada streamline di sini berhenti, tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari. Dia tegak lurus, ini namanya adalah titik stagnasi. Dan yang atas dia begitu. Nah, ya kan? Nah, ini mengecil, kecepatannya naik, gitu kan? Kira-kira itu naik, terus membesar. Berarti kecepatannya turun. Ini kalau kita gambar seperti ini. Ya, ini kan 0 di 90,
270, 180, ya. Ini 270, ya. Ya, kita gambar. Ini CP-nya, fungsi sudutnya. Kalau dia di sini dialiri oleh tekanan tak terhingga, free stream, kecepatannya tak terhingga mu, gitu ya, viskositasnya. CP itu begitu, definisinya CP itu adalah P lokal dikurangi P tak terhingga dibagi setengah P kuadrat. Nah, ini definisi. Lokalnya di sini, ini tekanan dan depannya tekanan di sini. Setiap titik di sini berapa, ya, berapa tekanan, sedangkan yang ini adalah tekanan di free stream nih, kecepatan di depan. Nah, misalkan sekarang di titik stagnasi, CP pada titik stagnasi. Ya, saya kasih notasi 0. Maka persamaan Bernoullinya dari tak terhingga ke 0, ya, akan kita dapatkan P tak terhingga rho, P tak terhingga kuadrat, plus G Z tak terhingga, ya, sama dengan P0 per rho, P0 kuadrat per 2, G Z. Karena dia sama ketinggiannya, tinggal ini. Nah, Z tak terhingga dengan Z. Karena dia stagnasi di sini, maka kecepatannya ini. Ya. Nah, sehingga di lokal 0, maka dia akan sama dengan P0 min P tak terhingga per rho, ya, atau ini akan sama dengan setengah rho V tak terhingga kuadrat. Sehingga CP di stagnasi, ya, adalah P0 min ini per setengah rho V kuadrat, itu adalah setengah rho V kuadrat per setengah rho V kuadrat, sama dengan 1. Berarti di sini, ini saudara, CP-nya sama dengan 1. Ya, atau saya gambarnya kedua. Saya dengan 1. Nah, setelah itu kecepatannya naik. Karena kecepatannya naik, maka tekanannya turun. Dan turun. Ini katakan sangat negatif. Nah, ini misalkan dia separasinya di sini. Misalkan dia separasinya pas 90. Ya kan? Nah, ini kan dia mengecil, kecepatan naik, tekanan turun, sekarang dia membesar, kecepatan turun, tekanannya naik. Ini naik, ini saya gambarnya. Turun pertama, terus dia naik. Naik, sampai di sini separasi. Pas di sini separasi. Nah, separasi itu cenderung tekanannya nggak berubah ke sana. Jadi ini grafik CP-nya, seperti ini. Ya, sini 1 paling besar, dia di titik stagnasi, habis itu dia karena dia mengecil lorongnya itu, maka kecepatannya turun atau kecepatannya naik atau tekanannya turun. Habis itu dia lorongnya membesar, kecepatannya turun, tekanannya naik. Setelah itu ya separasi. Nah, kalau laminer separasinya lebih ke depan, di dalam 80, 90 gitu kan. Tapi kalau turbulen, dia karena dia kuat tadi menahan gesekan, ya, maka dia separasinya ke belakang, sehingga wake-nya lebih sempit. Sedangkan yang titik-titik ini, saudara, ini adalah simetri ini adalah teoritis.
tidak ada gesekan. Ketika tidak ada gesekan ya sudah, di atas, bawah, depan sama belakang ini sama. Itu kalau lebih jelas seperti ini. Nah ini jelasinnya. Nah ini adalah CP-nya laminer, yang titik-titik ini dia separasinya lebih cepat terjadi. Kalau ini CP-nya turbulen, maka ke belakang. Kalau ini simetris, ya teoritis ini simetris. Ya, karena tidak ada gesekan, maka ya bagian depan sama bagian belakang bisa. Ini tadi sudah kita diskusikan. Nah, ini satu contoh soal. Apa namanya? Ini contoh soalnya enggak terlalu sulit. Dia cuma ceroboh, gitu ya. Cuman saya hanya menekankan satu hal. Misalkan ini. Ini contoh. Bentuknya silinder. Ya. Ya. Kita ditanya adalah momen bendingnya. Momen bending di sini ya, yang 0. Ini kalau kena angin, misalkan terjadi di sini. Ini adalah diameternya, ini adalah ini drag. Ini jaraknya ini adalah T. Sehingga momen bendingnya adalah gaya drag. Di mana gaya dragnya inilah setengah rho V kuadrat dari A. Nah ini pertanyaannya, A itu yang mana? Ya, A itu. Jadi kalau saya punya silinder gini, ya, saya kasih apa namanya angin, gitu. Maka luasannya itu bukan ini, bukan kena angin ini, enggak. Itu yang kita sebut sebagai frontal area itu, ya. Seperti ini, saudara. Sampai salah. Seperti ini kalau disinari begitu. Ya. Silinder saya ini, bayangannya di papan tulis saya itu berupa apa, saudara? Halo? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ya. Maka luasan ini adalah A ini adalah D kali H. Ya. Hati-hati, bukan PD kali H. Ya, bukan itu, tapi D kali H. Jadi kalau apa namanya saya punya bola itu frontal areanya apa? Lingkaran. Frontal area adalah lingkaran. Jadi harap hati-hati. Nah, selebihnya tidak ada masalah. Ya, ini momen bending kalikan ya, jarak tingginya, kecepatannya dihitung, Renault-nya dihitung, ketemu sekian Renault-nya, dilihat di tabel untuk Renault sekian, CD-nya sekian, ketemu, tidak ada masalah. Oke. Nah, kita sudah belajar ini tadi ya. Plat, friction saja, begini, pressure saja, lalu silinder atau bola, ya kan? Bola atau silinder seperti ini, ada pressure-nya, ada friction-nya. Nah, yang sekarang ini khusus, dia punya aturan khusus yang kita belajar tentang aerofoil, atau yang kita sebut sebagai streamlining body. Streamlining body ini tujuannya adalah untuk memperlambat terjadinya separasi, supaya separasinya lebih ke belakang. Sudah pernah kita jelaskan. Supaya wing-nya lebih sempit. Kalau wing-nya sempit, supaya drag-nya lebih kecil. Itu saja tujuannya. Maka ada dua hal yang mempengaruhi. Ya. Drag itu kemarin tadi sudah kita lihat ada akibat pressure, akibat friction. Ya, dia tergantung pada rasio antara tinggi aerofoil ini, berapa tinggi maksimumnya T, dibagi panjang atau lebar sayap ini, yang kita sebut sebagai chord. Ini chord ini ya, dari sini ke sini namanya chord, sedangkan yang puncak atas sama puncak bawah ini membentuk T maksimum. Nah, sehingga Anda bisa saksikan kalau
apa T per C-nya besar, berarti dia ini. T per C-nya besar, berarti dia begini. Nah, kan lebih tebal, tapi C-nya kecil. Ya kan? Berarti dia lebih banyak di tekanan, tetapi sedikit di gesekan. Sebaliknya kalau T per C kecil, dia begini. Ya kan, T-nya base kecil, jadi T-nya yang kecil, tapi C-nya yang lebar. Akibatnya apa? Banyak gesekannya, tetapi tekanannya kecil. Jadi, sehingga kita bisa gambar seperti ini. Ya, bisa gambar. Gambar seperti ini. Kita gambar. Ya, gambar. Waduh, kita buang. Kita kasih ini adalah T per C. Ini adalah CD. Ya. Tadi kita katakan kalau T per C membesar, itu berarti pressure-nya naik. Ya. Nah, ini adalah pressure drop. Ini tadi ini. Ini adalah T, ini adalah C. Kalau T per C besar berarti dia lembung. Berarti T-nya besar, C-nya sempit. Oke? Berarti pressure-nya dominan. Tapi friction-nya turun. Nah, kali ini adalah friction. Nah, sekarang Anda mau merancang di mana? Saya mau merancang di sini. T per C-nya sekian ini, ya sudah. Berarti Anda memiliki pressure drag segini, tarik ke atas ya. Anda memiliki pressure drag segini, dan friction-nya segini. Berarti ini ditambahkan ke sini. Oh, saya ingin rancang di sini, ya nggak apa-apa. Dia punya friction segini, pressure segini, tambahkan di sini. Nah, atau Anda ingin merancang di sini, berarti Anda punya friction segini, pressure-nya segini, tambahkan di sini. Dan seterusnya. Nah, sehingga dia punya segini. Jadi ternyata kalau T per C-nya kecil, dragnya ya segini. T per C-nya besar, dragnya segini. Jadi yang paling mudah atau yang paling bagus dipilih adalah yang ini. Ini namanya T per C optimum yang menghasilkan CD min ya. Nah, ini yang kita pilih. Oke. Karena katanya drag itu sering kali merugikan. Kecuali di Savonius tadi itu malah kita pengen ada dragnya. Kalau enggak dia enggak bersahabatan. Nah ini ya total drag. Yang merah itu total dragnya. Oke. Nah kemudian kita pelajari gaya angka. Ya. Gaya angkat itu adalah gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus, apa namanya? Arah kecepatan tadi, ya kan? Ini kecepatannya ke sana, gaya angkatnya tegak lurus kecepatan ke sana. Gitu ya. Nah, ada lagi kini kita perkenalkan yang kita sebut sebagai angle of attack. Sudut pemakanannya. Itu adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan
arah kecepatan ini dengan garis chord ini, garis chord line tadi. Ini namanya alpha, angle of attack, kan? Nah, CL-nya ya sama seperti tadi. Kalau ini tadi drag adalah gaya drag dibagi setengah rho V kuadrat. Ini CL-nya ya CL gaya lift dibagi setengah rho V kuadrat. Cuman dalam hal ini saudara, AP-nya itu beda. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi frontal area ya, kalau silinder bentuknya seperti patus panjang, kalau dia bola, dia adalah lingkaran, kayak gitu. Tapi di dalam aerofol ini para ahli aerodinamik itu mempunyai kesepakatan. Dia bukan frontal area seperti tadi, dia disebut sebagai platform area. AP ini platform area. Platform area itu apa? Ini adalah panjangnya sayap dikalikan dengan chord. Ini luasannya. Luasan aerofoil ya, mereka sepakat ya, tidak masalah. Adalah panjangnya sayap dikalikan panjang chord itu. Ya, di situ dalam panjang. Nah, kemudian di dalam aerodinamik ini aerofoil juga Reynolds number itu dihitung berdasarkan panjang chord. Jadi rho VC per mil, ya kan? Rho VC per mil. Ya, nah, di sini ada kenal ada platform area, Anda kenal angle of attack, sudut yang dibentuk antara kecepatan dan chord line, dan Reynolds number-nya dihitung berdasarkan panjang chord. Ya, begitu. Nah ini apa namanya? Saya gambar. Sayap itu ada dua tipe, saudara. Tipe. Ada dua tipe. Yang pertama adalah simetri, sayapnya simetri. Ya, sayap simetri. Ini simetri seperti ini. Ya, katakanlah simetri atas bawah. Kalau simetri semacam ini, saudara, Anda aliri gini, atas bawah simetri. Ini kan ya angle of attack-nya 0, dia tidak punya lane. Karena atas sama bawah sama, nggak ada beda tekanan, dia tidak bisa naik. Supaya bisa naik, dikasih angle of attack, misalkan ini. Ya kan? Nah, ini angle of attack-nya ini. Ya, ini dikasih kecepatan, dia begitu. Ini saya kasih warna lain. Ini ada kecepatannya, set, gitu. Yang atas begitu. Yang bawah begitu. Nah, Anda bisa saksikan bahwa streamline atas sama bawah udah beda. Ini kenapa begini? Kita jelaskan di belakang. Ini lebih kosong nih, tekanannya turun. Yang ini naik, maka ada lift. Alfanya enggak 0, lift-nya enggak. Oke. Sayap non simetri. Itu seperti ini. Ini enggak simetris. Ini walaupun dikasih tanpa angle of attack, sudah ada beda atas ke bawah. Jadi walaupun alfanya 0, lift-nya ini ada, tidak sama dengan. Ini cirinya non simetri sama simetri. Ya kalau Anda lihat di bandara itu, saudara. Bandara itu Anda lihat ada pesawat yang berhenti sudah dalam keadaan begini. Supaya kalau dia datar,
dia udah lift. Jadi sudah ada angle of attack. Ada yang memang begitu. Ya, biasanya yang fixed wing itu tidak bisa bergerak, sayapnya ya dia begini, berhenti dia gini, sehingga dia jalan, dia lift. Oke. Nah, sehingga kalau Anda lihat grafik ini, saudara, Anda pasti memastikan bahwa ini adalah tidak simetri. Kenapa? Karena pada alfa 0, dia punya lift. Ini juga begitu. Pada alfa 0, dia punya lift. Nah, ini, kalau angle of attack-nya naik, lift-nya naik. Terus angle of attack-nya naik terus, alfanya naik, lift-nya naik terus, alfanya naik, sampai dia mencapai maksimum. Setelah dia mencapai maksimum, di sini kalau Anda naikkan lagi alfanya, dia tidak mau naik, tapi justru turun. Itu yang kita sebut sebagai stall. Ya, jadi alfa naik, CL naik sampai maksimum. Begitu CL max sudah tercapai, maka alfa naik, CL-nya justru turun. Itu yang kita sebagai stall. Apa stall itu? Kita lihat di sini. Ya, ini sebelum ke stall, ini lihat ini ada kode-kode ini punya arti, saudara. Ya, ini 15 atau 15% dari thickness paper, sehingga 15%. Posisi maksimum chambernya di 30 kali setengah, gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya stall. Ini sayap simetri, saudara. Alfanya 0, streamline atas sama bawah sama, simetri. Karena alfanya 0, tidak ada lift. Begitu alfanya kita naikkan, ini kita naikkan, ya, maka streamline atas bawah sudah beda. Kalau begitu naik di sini, dia ada separasi di bagian atas ini. Ya, ada separasi di bagian atas ini. Makin alfanya naik, separasinya makin ke depan, seperti ini. Kalau sudah hampir seluruhnya separasi itu menguasai bagian atas, ya udah, dia Anda naikkan lagi tambah stall. Titik separasi bagian atas bergeser menuju hidungnya di sini ya, hingga mencakup sebagian besar atau seluruhnya, maka aliran atas berbalik. Jadi ini begitu sini kosong, tekan rendah, angle of attack ya tambah begitu, yang kita sebut sebagai stall. Ini separasi ini seperti ini, lihat saudara. Ini foto dari sisi yang lain. Yang bawah itu dia tidak ada separasi, ya, sepatannya maju ke depan semua, ya kan? Tapi yang atas nih separasi mulai di sini. Nah, ini sudah mulai separasi. Yang sini backflow ke sana. Nah, berarti ini daerah separasinya ini segini. Nah, ini kan, ini daerah separasinya segini. Jadi kalau ini Anda naikkan lagi, maju lagi separasinya. Sampai semua, begitu semua, sampai kena semua, bahwa Anda naikkan lagi, dia stall. Ya, itu. Ini adalah pengaruh panjang sayap terbatas. Jadi begini, saudara. Apa namanya? Kalau Anda punya, lihat pesawat itu kan seperti ini. Pesawat itu seperti ini. Ya, ini pesawatnya. Sayapnya kan mesti begini. Ini lebar di sini. Di ujung lebih kecil, gitu kan? Seperti paha kita ini. Paha kita ini angkanya ini lebih besar daripada yang bawah sana. Kenapa? Karena bending moment di sini lebih besar. Bending momentnya paling besar. Ya. Nah, jadi dia mengerucut di kecil-kecil gitu. Atau kalau saya gambar dia seperti itu. Nah, ini panjangnya tak terhingga. Ya, sampai tak terhingga di sini. Ya nggak mungkin. Kalau terlalu panjang tak terhingga begitu, nggak ada airport yang mampu menampung karena panjangnya sayap itu.
Nah, dalam rangka kepraktisan lalu ini dipotong. Potong jadinya seperti ini. Ternyata pemotongan ini berakibat. Jadi ini yang tidak terbatas ini. Ya, bahwa lift dibagi drag gitu. Ini namanya karakteristik aerodinamik itu selalu gaya lift dibagi gaya drag. Real yang dipotong yang Anda saksikan di dunia pesawatnya dipotong ini ternyata mempunyai gaya lift per dragnya lebih kecil daripada tidak terbatas. Ini finite wing terbatas, ini infinite wing tidak terbatas. Ya, dia lebih kecil. Jadi nilainya seperti ini. Ini aspek rasio itu adalah panjang dibagi chord B per C dalam hal ini, ya kan? Jadi kalau aspek rasio besar berarti dia panjang. Aspek rasio 12, harga liftnya per drag 20. Dinaikkan semakin panjang 40, dia 40. Kalau tak terhingga, tidak dipotong 400. Berarti dipotong itu mengakibatkan penurunan karakteristik aerodinamik sayap pesawat. Gitu kan? Nah, kenapa demikian? Sebelum ke sana kita coba lihat itu. Aspek rasio besar itu artinya lift per dragnya besar. Di sini ya kesimpulan ini aspek rasio ke atas ini besar, lift per dragnya besar. Ya, aspek rasio besar itu kemungkinannya kalau enggak dia panjang, B-nya besar, atau chordnya rendah. Itu artinya sayapnya panjang tapi kurus. Ya kan? Kalau aspek rasio menurun, itu kalau enggak B-nya menurun, panjangnya menjadi pendek, kecil, atau lebarnya naik. Itu jadi pendek tapi gemuk. Nah ini, Anda coba lihat sekarang. Ada sayap panjang dan kurus. Panjang dan kurus. Burung ini ya. L per D-nya naik. Ya kan, kalau panjang kurus berarti aspek rasio naik, L per D-nya naik. Artinya apa? Lift-nya besar atau drag-nya rendah. Jadi burung-burung yang mempunyai sayap panjang kurus ini adalah burung yang mempunyai tipe terbang jauh dari benua ke benua. Kenapa? Karena gaya dragnya rendah. Jadi kalau dia cruising begini, gaya dragnya rendah. Gaya melawan rendah, maka dia kuat. Jauh dia kuat, karena dia dragnya rendah. Ya, tapi liftnya besar. Ya, besar. Satu lagi ada burung yang saya pendek tapi gemuk. Ya, pendek tapi gemuk berarti aspek rasionya rendah. Aspek rasio rendah itu artinya L per D rendah. L per D rendah itu artinya kalau ada liftnya yang rendah, dragnya ya besar. Nah ini tipe burung yang tidak bisa terbang jauh. Tapi dia bisa manuver. Karena apa? Karena liftnya rendah. Gitu kan. Karena lebar udah dia mudah melawannya. Jika kalau dia burung elang gitu ya, ada anak ayam bisa tahu. Nah, jadi dia pendek tapi gemuk. Itu. Tapi dia lelah kalau terbang jauh, maka terbangnya pendek-pendek, tapi dia mudah langsung manuver ke bawah mudah karena liftnya rendah. Nah, sekarang kembali lagi ke kasus kita tadi. Kenapa kalau pesawat sayap yang dipotong atau finite wing itu lebih kecil kinerjanya daripada infinite wing? Kita lihat sih. Sayap ini kalau dipotong seperti ini saudara, ya potongan sayap ini, gitu kan? Terus dia kena angin di sana. Berarti yang bawah ini kena tekanan positif dan yang atas negatif. Dia jalan ke sana. Karena tekanan di bawah ini lebih besar dari tekanan atas, dia mengalir alirannya dari bawah ke atas. Namanya trailing vortex. Ya, lama makin besar. Dia bisa main layang-layang, kasih aja pita di ujungnya itu, kiri kanan, nanti dia akan berputar-putar pitanya itu. Namanya trailing vortex. Parahnya adalah trailing vortex ini di samping membesar ke belakang juga dia menular ke sisi belakangnya sayap ini. Karena dia putarannya begitu,
maka sisi belakang sayap itu juga menjadi turun. Yang kita sebut sebagai downward velocity, induced downward velocity. Apa akibatnya? Akibatnya ini. Tadi kita sadar bahwa kalau alfa besar itu liftnya besar, ya kan? Tapi misalkan ini alfanya, kita datangi angin yang maunya merah ini di sayapnya, kita datangi angin yang merah ini, maka alfanya ini. Tapi ternyata ada downward tadi. Artinya apa? Angin yang datangnya merah tadi seret, terus di downward turun, berarti resultannya miring ke sana. Kita coba lihat. Maunya ini, tapi kena downward velocity ke sana, sehingga resultannya ini. Nah, sehingga dalam keadaan real, sayap ini tidak didatangi oleh angin yang merah ini, yang masih lurus, tetapi didatangi oleh hijau. Akibatnya apa? Akibatnya ada penurunan alfa. Kalau alfanya turun, ya liftnya turun. Ini loh, trailing vortex itu, ini gambarnya trailing vortex ya, di belakang di sayap ini, dia berputar terus ke sana. Yang belakangnya nanti, jadi itulah. Nah, terus kenapa kalau di panjang tak terbatas kok tidak terjadi? Karena ujungnya ini satu titik, lancip saja. Ada positif negatif di atas bawah, tapi satu titik, tidak melebar seperti ini. Sehingga trailing vortex-nya ya kecil, tidak berpengaruh apa-apa. Gitu ya. Nah ini oleh karena itu untuk sayap dengan panjang tak terbatas itu punya kinerja yang lebih baik daripada yang terbatas. Tetapi tidak bisa Anda lakukan ini. Atau tidak bisa Anda hindari untuk memotong sayap itu supaya ada bandara yang mau menampung pesawat rancangan Anda. Gitu ya. Nah itu ya, ini titik itu. Ini kita lihat. Saya panjang tak terbatas, infining wave, tidak menimbulkan masalah karena perbedaan gaya tekan antara bagian bawah dan atas sangat kecil. Ya kan? Kalau dia dipotong, terjadi fenomena khusus. Akibat sayap terpotong, yaitu tekanan bawah bisa tekan atas, lalu terjadi trailing vortex, lalu induced wash, kinerja turun. Nah, ini pesawat, ini sayapnya. Gitu kan? Terus ada trailing vortex. Ini yang bahaya kan trailing vortex dari bawah ke atas. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya di blok, dipakasi begini. Ini namanya wingtip. Sehingga dia buntu karena dia begitu. Atau kalau pesawat yang modern itu seperti ini aja. Ini tidak ada gitu, sehingga ada trailing vortex. Itu cara menghindar. Ya, nah, itu. Ya, ini adalah ada gambar ini saya lihat. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, baik. Itu namanya perbedaan antara finite wing sama infinite wing. Ini pada prinsipnya pesawat tuh bisa terbang kan itu aja. Jadi kalau benda ini bisa terangkat ketika kita beri gaya lebih besar dari beratnya sendiri. Kan gitu. Jadi kalau ini beratnya V, pesawat ini, maka gaya lift ini supaya dia bisa terbang ya harus lebih besar daripada W-nya sendiri. Tapi karena dia nanti kalau kita pilih lebih besar kan menjadi pertidaksamaan, sulit diselesaikan. Dikasih aja minimum sama dengan. Jadi W ini sama dengan, di mana FL adalah S setengah rho V kuadrat. Ya, ini minimum. Karena minimum, maka V-nya ini ya minimum. Bagikan di sana. 2W pro V kuadrat minimum. Jadi kalau Anda merancang pesawat itu, usahakan pada kecepatan minimum, kecil, dia bisa terbang. Kalau Anda merancang pesawat didesain pada kecepatan 1000 km per jam,
baru terbang, ya sulit. Start dari Bandara Juanda, 1000 km per jam sudah sampai Cengkareng, belum terbang-terbang untuk mencapai 1000 km per jam. Jadi tidak bisa. Maka desain ya harus V ini serendah-rendahnya, 60 km per jam dalam waktu sekian detik, jangan sampai 60 km per jam terbang. Gitu. Jadi ini kecepatan ini harus dibikin serendah-rendahnya. Karena beratnya pesawat itu konstan, maka supaya V ini kecepatan ini serendah-rendahnya, kemungkinannya dua. CL-nya dibikin sebesar-besarnya, atau luasannya dibikin sebesar-besarnya. Ini masalah ini. Karena kan FL itu adalah CL setengah rho V kuadrat. Drag juga sama, C drag setengah rho V kuadrat. Kita memang suka gaya lift, nggak suka gaya drag misalkan. Masalahnya kalau A-nya Anda naikkan, liftnya naik, tapi dragnya ya naik, mau sama-sama ada. Hanya ini masalahnya. Ya. Lalu apa yang dilakukan orang supaya A-nya ini bisa kita naikkan, tetapi dragnya tidak ikut naik? Itu yang kita maksud sebagai pasang flap ini. Jadi sayap itu. Jadi sayapnya pesawat ini dipasang flap. Nah, itu ya, 2 atau 3. Ini seakan-akan chordnya menjadi ini. HP-nya chord baru kalikan B. Gitu kan. Sehingga liftnya naik, tapi dragnya ikut naik. Sementara nggak apa-apa, pada saat dia mau take off, itu dibuka. Flap ini dibuka, gitu. Naik sampai 33.000 kaki, lalu dia cruising, terbang mendatar. Nah, ketika terbang mendatar ini, kan sudah liftnya dijaga konstan, kan tinggal drag aja. Nah, ini masuk lagi. Jadi begini lagi dia ngumpet di dalam lagi. Sehingga C-nya ini lagi, bukan yang ini tadi. Sehingga platform airnya menjadi tidak turun. Ini seperti ini ada lihat. Nah ini ya. Ini saudara kalau Anda lihat ini ada 2 kemungkinan nih. Pesawat ini mau turun atau mau naik. Yang jelas bukan di atas, kan di atas 33.000 kaki. Kenapa? Karena ini daratannya kelihatan. Nah ini sayapnya nih, ekornya ini, sayap flipnya ini keluar semua. Dia pengen lift nih tampaknya. Ya. Ini kalau tidak ada flap, ya kan? Ini 152. Begitu kasih flap 1, berarti naik 267. Dia kasih 2 flap 348. Gitu ya. Nanti kalau sudah di atas 33.000 kaki dimasukkan ini. Ini flap-flapnya dimasukkan ke dalam sehingga tidak membuat luas platform airnya menjadi besar. Itu salah satu. Salah 2 adalah mengontrol body layer. Tadi seperti apa namanya tadi saudara? Bola golf tadi kan, di kasar, diberi kekasaran. Itu artinya surface roughness ya. Supaya body layer tubuhnya tetap terpakai, separasinya mundur, wake-nya sempit, dragnya turun. Blowing, suction, moving nanti kita pelajari. Surface roughness tadi sudah. Nah, ini. Misalkan ini sayap ya. Dia separasinya di sini. Di merah ini pertama. Nah, kalau Anda lihat, Anda sekali-kali duduk, naik pesawat, duduk di sebelahnya sayap itu ada lubang-lubang kecil-kecil. Di sepanjang sayap itu ada beberapa titik lubang kecil-kecil, itu artinya udara dari kabin itu disemprotkan ke situ. Kalau dia disemprot, berarti ditambahi momentum. Ketika dia diberi momentum, alih-alih dia terseparasi sini, dia malah mundur ke belakang. Sehingga bagian sempit. Kalau bagian sempit, dragnya rendah. Atau suction. Kalau suction berarti posisinya ini ditaruh di setelah separasi. Separasinya dia dihisap.
supaya dia mundur. Gitu ya. Moving surface, nanti kita pelajari roughness seperti tadi, bola golf atau biasanya dikasih amplas kalau di lab kita itu, supaya kasar permukaannya, ya kita lihat reaksinya. Nah, yang terakhir ini yang moving. Ya, moving. Moving itu seperti ini. Ya. Ya. Ini saya lukis kembali, misalkan dia silinder. Ya, kalau silinder itu seperti ini stagnasi, gitu ya. Lalu dia, nah, ini separasinya di sini, misalkan. Nah, ini begini. Ya. Nah, Anda kalau main softball misalkan ya, atau Anda lihat main softball gitu, Anda saksikan aja. Pada dasarnya kalau kita melempar bola mendatar begini saja, maka tidak mungkin bola ini akan mempunyai lintasan parabola. Soalnya Anda melemparnya ke sini. Nah, makanya kalau Anda lihat orang main softball itu, baseball atau softball itu, kan ada yang di belakang yang mukul itu pakai helm atau itu pelindung itu, kan ngintip. Itu tugasnya memastikan bahwa permintaan dia yang mau mukul segini itu Anda kasih segini. Yang ngintip. Anda curang dah. Anda lempar ke sana, walaupun kelihatan gini Anda lempar ke sana, Anda full, dia boleh lari. Kan? Gitu. Sehingga orang juga yang melemparnya juga diumpetin di belakang sini. Dia bagian dari strategi. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau bola itu Anda putar, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagian atas ini berputar ke sana. Berarti udara bagian sini itu seakan-akan didorong. Didorong ke sana. Sehingga alih-alih dia terseparan sini, dia terseparan di sini. Sebaliknya, ini justru yang bawah ini dihambat. Dia mengalir ke sana, tapi Anda ke sana menghambat dia. Alih-alih dia separan sini, dia di sini. Sehingga gayanya itu ini. Nah, ini dibagi dua. Ada dragnya, ada lift. Nah, ini yang membuat dia, walaupun Anda lempar mendatar, tapi kalau Anda putar, membuat gayanya ke sana, mempunyai lintasan parabola. Anda ingat ya, silinder itu selalu simetri. Anda kasih angin dari sini simetri. Anda kasih angin dari sini simetri. Tidak pernah ada lip silinder itu. Tidak pernah menghasilkan lip silinder. Makanya tidak ada sayap pesawat yang bentuknya silinder. Tapi kalau diputar dia timbul lip. Ini yang kita sebut sebagai efek bagus, ya, bagus efek itu yang agak menarik. Oke, itulah akhir dari kuliah kita ini. Sudah ada pertanyaan? Halo, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ada? Ya boleh, kita akhiri saja hari ini. Nggak apa-apa. Permisi, Pak. Oh, ya.
Saya mau nanya Pak. Tadi kan sempat di, halo Pak, apa suara saya kedengaran Pak? Ya, Saya mau nanya ini Pak, terkait tadi yang ada panjang sayap yang sampai tak hingga itu tadi, yang intinya di ujungnya itu tipis gitu kan, kecil gitu. ya. Nah, bedanya pesawat yang komersil sama yang pesawat tempur itu kan, kalau pesawat tempur itu kalau yang dilihat yang sekarang kayak F-35 eh, fighter pilotnya inilah eh, Amerika gitu. Nah itu kan dia lebarnya tuh kayak nggak panjang gitu Pak. Hmm. Cuma dia panjangnya itu ke depan, dari depan pesawat sampai belakang pesawatnya panjang, terus Oh, berarti ujungnya kecil juga. ujungnya kecil juga Pak. Ya, berarti Nah, dia tipe yang ini jadi saudara. iya. Terus Nah itu supaya manuver tadi. yang mau saya tanyakan Pak, itu ada kayak modelan aspek rasio gitu nggak sih Pak? Iya. Perbandingan kayak, oke ini nggak panjang ke lebar tapi panjang ke belakang gitu. Itu ada kayak aspek rasionya gitu nggak sih Pak? Misalkan ini pesawatnya gitu kan. Gini kan kira-kira ya. Ya, maksud Anda kan gitu ya. Ini pesawatnya, sayapnya gini ya. Lalu? Iya Pak. Nah, ya. Berarti dia tipe yang ini tadi, saudara. Tipe yang pesawat tempur itu kan, cirinya pesawat tempur itu apa, saudara? Kan dia bukan pesawat komersial yang terbang jauh dari Amerika, dari New York menuju London, kan tidak ya. Tapi dia kan dibawa melalui kapal Indo, dia mau nyerang Indonesia, dia berhenti di Singapura, kan gitu kan. Terus pesawatnya diterbangkan nyerang, gitu kan. Jadi dia tidak untuk terbang jauh. Tapi untuk apa? Untuk manuvernya supaya tinggi. Jadi Indonesia, nah ini tuh bilang. Waduh, ini tadi ya, ini, gini kan, loh, ya, ini kan, nah, pesawat ini pendek, ya kan, tapi gemuk, artinya apa? L per D-nya kecil, Permisi Pak, apalagi share screen ya Pak? Soalnya ini belum ya? muncul. Walah. Saya sekali sendiri. Ini. Sudah kelihatan ya? Sudah? Kelihatan Pak. Nah, ini tadi itu kan pendek tapi gemuk. Sehingga LPD-nya jelek dia. Tapi liftnya kecil. Karena liftnya kecil, liftnya ke sana kan, pesawat itu mudah melawan. Ya, mengatasi lift itu mudah sehingga dia manuver gitu cepat. Tapi dia tidak terbang jauh. Memang tidak untuk itu kalau pesawat tempur. Kalau pesawat komersial cenderung panjang-panjang begitu. Dan dia harus jauh. Kalau jauh, Anda punya truk besar ya banyak kehabisan bahan bakar. Ya. Tapi pada saat dia turun sama take off butuh lift, dia pakai flap tadi. Di pesawat tempur ya mestinya tidak pakai flap, tapi dia begitu. Tapi supaya gitu, tempur. Jarang gitu, sudah diterbangkan, sudah tahu sasaran, supaya tepat sasaran nih bom ini kan tidak boleh jauh-jauh karena ada relative velocity. Anda mau nyerang di titik ini kapan mau dilepas nih bom ini, saya lepas di sini tidak kena. Tapi kalau dekat, makanya dia butuh manuver. Nah, nanti naik lagi gitu ya. Makanya dia didesain seperti gemuk tapi pendek. Gitu kira-kira ya. Ada yang lain? Halo, kalau nggak ada. Sorry Pak.
Kalau untuk kayak perbandingannya gitu Pak, maksudnya gimana ya? Oh iya, ya itu kan, mesti didesain ya. Desainnya ini arahnya ke lift tadi, aspek rasio misalkan. Ini mana? Loh. Ini saya. Ini. Misalkan kita mau mengurangi dragnya, ya aspek reaksinya bagaimana? Ini harus desain. Nah, ini aspek rasio. Ya, sayap juga begitu, ada aspek rasio. Jadi kalau mau lebih detail, ada kuliah aerodinamik itu pelajari itu nanti. Kuliah pilihan itu nanti pelajari aspek rasio panjang apa tadi, kalau aspek rasio B dibagi C ya. B bagi C, aspek rasio. Itu dihitung untuk menentukan berapa lift yang kita inginkan dan berapa drag yang kita alihkan. Ini aspek rasio B per C. Ya. Jadi kalau B per C itu semakin besar, lift per dragnya besar. Artinya apa? Liftnya besar, dragnya rendah. Umumnya kan kita tidak suka drag, tapi kita suka lift, itu umumnya itu. Kecuali yang tadi itu ya, Savonius ini justru kita pengen drag dan dia hanya drag saja. Ya kan, kita pengen drag, kalau tidak kena drag ya, tapi umumnya itu kita pengen liftnya besar, dragnya rendah. Maka angka perbandingan lift per drag ini disebut sebagai karakteristik sayap itu ya ini. Kalau L per D-nya besar, berarti karakteristik sayap itu bagus. Jadi kalau Anda punya aspek rasio besar, ya mendekati tak terhingga, ya besar. Tapi pesawat tempur Anda tidak butuh itu, tidak butuh lift besar, ya, tidak butuh drag rendah. Dia butuhnya bisa manuver aja. Kalau liftnya terlalu besar, berat dia melawan gaya lift. Paham ya? Ini gaya lift kan ke sana, ini saya. Ini ada gaya dorong udara terlalu besar, maka pesawat itu sulit melawan. Dia sulit manuver, itu yang burung tadi itu juga seperti itu. Sedangkan yang kalau Anda mengandalkan terbang jauh, dragnya tidak boleh besar-besar. Kalau Anda ada boros bahan bakar. Itu cirinya. Jadi sekarang Anda ingin yang bagaimana? Yang punya manuver, seperti pesawat tempur, atau yang terbang jauh, seperti pesawat komersial. Berarti kalau yang ini Anda usahakan desainnya dragnya yang rendah. Tapi kalau ingin manuver tadi, usahakan liftnya yang rendah. Gitu kira-kira, ya. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita akhiri, saudara. Minggu depan kita latihan soal-soal. 2 minggu kita latihan soal-soal. Sampai tanggal 14 kalau nggak salah ujiannya ya. Saya kira itu. Selamat siang, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengirim revisi cuman grupnya Ginting ya, Benedikto ya. Yang lain tidak ngirim ya. Kalau tidak ngirim berarti nilainya tidak saya ubah. Ya, seperti kemarin 60 ya 60. Kalau yang ngirim saya lihat ini bisa 80, oke? Tapi karena yang ngirim cuma grupnya Benedikto ya sudah. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.